Berita utama sepak bola hari ini. Demi melanjutkan proyek kekuasaan di Asia, Malaysia coba bentuk organisasi pesaing FIFA. Dinyinyirin Vietnam, laga Kim Sang-sik versus John Hartman batal digelar. Simak sampai habis agar tidak ketinggalan berita penting seputar timnas dan berita olahraga menarik lainnya. Demi melanjutkan proyek kekuasaan di Asia, Malaysia coba bentuk organisasi pesaing FIFA. Ketegangan sepak bola Malaysia kini memasuki level yang jauh lebih tinggi, bahkan mendekati titik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola modern. Apa yang awalnya hanya berupa ketidakpuasan terhadap keputusan di tingkat Asia, kini berkembang menjadi wacana ekstrim yang menyentuh level global. Malaysia tidak lagi sekadar berbicara tentang keluar dari sistem regional, tetapi mulai mengarah pada ide yang jauh lebih besar, yaitu membangun struktur tandingan dari FIFA melalui proyek yang disebut sebagai N-FIFA, yang dikaitkan sebagai kelanjutan dari gagasan NAFC di level Asia. Situasi ini tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam beberapa bulan terakhir, sepak bola Malaysia memang sedang berada dalam tekanan besar akibat berbagai polemik, termasuk sanksi dari FIFA terkait kasus administrasi pemain yang dianggap melanggar aturan internasional. Dari sini, muncul rasa ketidakpuasan yang perlahan berkembang menjadi narasi bahwa sistem yang ada tidak lagi berpihak kepada mereka. Narasi ini kemudian menjadi dasar bagi munculnya ide perubahan besar. Bukan sekadar reformasi, tetapi membangun sistem baru dari nol. Awalnya, fokus Malaysia masih berada di kawasan Asia melalui rencana pembentukan NAFC, sebuah federasi tandingan yang diklaim akan lebih adil dan memberi ruang bagi negara-negara yang merasa tersisih. Dalam konsep yang dibangun, NAFC digambarkan sebagai alternatif dari sistem lama yang dianggap terlalu kaku dan tidak memberikan kesempatan yang seimbang. Namun, ketika gagasan ini mulai mendapat tekanan dari berbagai pihak, arah pergerakan Malaysia justru tidak melemah, melainkan semakin melebar. Dari sinilah muncul wacana yang lebih besar, yaitu pembentukan N-FIFA. Jika NAFC adalah proyek regional, maka N-FIFA diposisikan sebagai proyek global, sebuah organisasi yang diharapkan bisa menjadi tandingan langsung dari FIFA. Ide ini langsung menarik perhatian karena skalanya yang sangat besar dan konsekuensinya yang tidak main-main. Ini bukan lagi soal konflik regional, tetapi potensi perpecahan dalam sistem sepak bola dunia. Dalam tahap awal, pembicaraan mengenai N-FIFA disebut mulai melibatkan beberapa negara. Nama Rusia dan Iran ikut muncul dalam diskusi meskipun belum ada keputusan resmi. Namun keberadaan komunikasi awal saja sudah cukup untuk menimbulkan kekhawatiran. Karena jika benar ada negara lain yang ikut bergabung, maka ini bisa menjadi awal dari terbentuknya blok baru dalam sepak bola global. Namun di balik ambisi tersebut, realitas yang dihadapi jauh lebih kompleks. Sistem sepak bola dunia saat ini telah dibangun selama puluhan tahun dengan struktur yang terintegrasi. FIFA menjadi pusat dari seluruh aktivitas, mulai dari kompetisi, regulasi, hingga pengakuan resmi terhadap federasi. Keluar dari sistem ini bukan sekadar berpindah organisasi, tetapi berarti keluar dari seluruh ekosistem yang sudah mapan. Dampak paling nyata akan langsung dirasakan oleh tim nasional. Jika Malaysia benar-benar keluar dari FIFA dan memilih jalur N-FIFA, maka akses ke seluruh kompetisi resmi akan hilang. Tidak ada lagi Piala Dunia, tidak ada kualifikasi, dan tidak ada turnamen internasional yang diakui secara global. Ini bukan hanya kehilangan kesempatan, tetapi kehilangan jalur utama untuk berkembang di level tertinggi. Bagi para pemain, terutama generasi muda, situasi ini bisa menjadi pukulan besar. Mereka berlatih dan berkembang dengan harapan bisa tampil di panggung dunia. Namun jika sistem yang mereka ikuti tidak diakui, maka mimpi tersebut menjadi sangat sulit untuk diwujudkan. Bukan karena kurangnya kemampuan, tetapi karena tidak adanya jalur resmi yang menghubungkan mereka dengan kompetisi global. Dari sisi klub, dampaknya tidak kalah besar. Klub-klub Malaysia akan kehilangan akses ke kompetisi internasional yang selama ini menjadi ajang pembuktian. Tanpa keikutsertaan di turnamen resmi, nilai komersial klub bisa menurun. Sponsor, investor, dan mitra bisnis akan mempertimbangkan ulang keterlibatan mereka karena faktor legitimasi menjadi sangat penting dalam dunia olahraga profesional. Selain itu, ada satu aspek yang seringkali tidak disadari, yaitu pengakuan global. Dalam sepak bola modern, pengakuan dari FIFA menjadi fondasi utama. Tanpa itu, sebuah kompetisi atau federasi akan kesulitan mendapatkan tempat di mata dunia. N-FIFA, jika benar terbentuk, akan menghadapi tantangan besar untuk mendapatkan legitimasi tersebut. Memang ada kemungkinan beberapa negara akan tertarik bergabung, terutama yang memiliki ketidakpuasan terhadap sistem yang ada. Namun tanpa dukungan dari negara-negara besar, akan sulit bagi organisasi baru seperti N-FIFA untuk berkembang secara cepat.
Dalam banyak kasus sebelumnya, upaya membangun sistem tandingan seringkali terhambat oleh kurangnya pengakuan internasional. Di sisi lain, negara-negara yang sempat dikaitkan dengan proyek ini juga mulai bersikap hati-hati. Mereka melihat bahwa risiko yang harus dihadapi jauh lebih besar dibandingkan potensi keuntungan. Bergabung dengan sistem baru berarti harus siap kehilangan akses ke struktur lama yang sudah memberikan stabilitas. Hal ini membuat posisi Malaysia semakin dilematis. Di satu sisi, mereka ingin menunjukkan keberanian untuk melakukan perubahan besar. Namun di sisi lain, mereka harus berhadapan dengan konsekuensi yang bisa berdampak jangka panjang. Ini bukan lagi sekadar keputusan olahraga, tetapi juga keputusan strategis yang menyangkut masa depan. Reaksi publik pun semakin beragam. Ada yang melihat langkah ini sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem yang dianggap tidak adil. Namun tidak sedikit yang menilai bahwa keputusan ini terlalu berisiko dan cenderung emosional. Perdebatan pun terus berkembang, mencerminkan betapa kompleksnya situasi yang sedang terjadi. Jika N-FIFA benar-benar terwujud, dunia sepak bola akan memasuki fase baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dua sistem akan berjalan secara paralel dengan aturan, kompetisi, dan struktur yang berbeda. Pertanyaannya, apakah hal ini akan memperkaya sepak bola atau justru memecahnya menjadi dua kubu yang saling bersaing? Yang jelas, jalan yang sedang ditempuh Malaysia bukanlah jalan yang mudah. Setiap langkah membawa risiko besar, dan setiap keputusan akan menentukan arah masa depan mereka. NAFC dan N-FIFA mungkin terdengar sebagai simbol perubahan, tetapi tanpa dukungan global, keduanya juga bisa berubah menjadi beban yang sulit dipertahankan. Kini, semua mata tertuju pada Malaysia. Apakah mereka akan benar-benar melangkah hingga membentuk sistem tandingan dunia, atau akhirnya memilih kembali ke jalur dialog dan kompromi? Yang pasti, apapun keputusan yang diambil, dampaknya tidak hanya akan dirasakan oleh Malaysia, tetapi juga oleh peta sepak bola Asia dan bahkan dunia secara keseluruhan. Ketika wacana pembentukan N-FIFA terus bergulir dan mulai dibicarakan lebih serius, tekanan terhadap Malaysia juga meningkat dari berbagai arah, bukan hanya dari otoritas sepak bola, tetapi juga dari komunitas internasional yang mulai mempertanyakan arah kebijakan tersebut. Dalam situasi seperti ini, setiap langkah yang diambil tidak lagi berdiri sendiri, melainkan langsung berdampak pada persepsi global terhadap stabilitas dan kredibilitas sepak bola Malaysia. Karena dalam ekosistem olahraga modern, keputusan strategis sebuah federasi tidak hanya dinilai dari keberanian, tetapi juga dari kalkulasi risiko jangka panjang yang menyertainya. Salah satu hal yang mulai menjadi sorotan adalah bagaimana kelanjutan proyek NAFC jika N-FIFA benar-benar didorong sebagai induk baru di level global. Secara konsep, NAFC akan menjadi fondasi regional yang menopang struktur N-FIFA, tetapi masalahnya adalah fondasi itu sendiri belum benar-benar kokoh. Beberapa negara yang sebelumnya dikaitkan dengan NAFC mulai menunjukkan sikap yang lebih hati-hati, bahkan cenderung menjaga jarak. Mereka mulai menyadari bahwa bergabung dalam sistem baru berarti harus siap kehilangan akses ke kompetisi resmi yang selama ini menjadi target utama pengembangan sepak bola nasional mereka. Dalam konteks ini, muncul dilema besar bagi negara-negara yang sempat tertarik. Di satu sisi, ada janji perubahan dan peluang untuk mendapatkan posisi yang lebih strategis dalam struktur baru. Namun di sisi lain, ada risiko nyata berupa isolasi dari sistem sepak bola global yang sudah mapan. Dan ketika risiko tersebut mulai dihitung secara realistis, banyak pihak mulai mempertanyakan apakah langkah ini benar-benar sepadan dengan konsekuensinya. Sementara itu, respons dari FIFA juga diperkirakan tidak akan melunak. Dalam sejarahnya, FIFA dikenal sangat tegas terhadap upaya pembentukan sistem tandingan yang berpotensi merusak struktur global. Setiap federasi yang mencoba keluar dari jalur resmi biasanya akan menghadapi sanksi berat, termasuk pembekuan keanggotaan. Jika skenario ini terjadi, maka Malaysia tidak hanya kehilangan akses kompetisi, tetapi juga kehilangan dukungan dalam bentuk program pengembangan, bantuan finansial, dan jaringan internasional yang selama ini menjadi bagian penting dari kemajuan sepak bola mereka. Dampak lanjutan yang mulai diperhitungkan adalah pada level domestik. Liga lokal Malaysia bisa mengalami penurunan kualitas jika koneksi dengan sistem internasional terputus. Pemain asing mungkin enggan bergabung karena minimnya eksposur global, sementara pemain lokal akan kehilangan kesempatan untuk berkembang melalui kompetisi yang lebih kompetitif. Dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan stagnasi bahkan penurunan kualitas secara keseluruhan. Tidak hanya itu, aspek komersial juga menjadi perhatian serius. Sponsor dan mitra bisnis biasanya mempertimbangkan stabilitas dan visibilitas sebelum berinvestasi. Jika Malaysia keluar dari FIFA dan masuk ke dalam sistem yang belum jelas legitimasi dan jangkauannya, maka nilai komersial kompetisi domestik berpotensi menurun. Hal ini bisa berdampak langsung pada pendapatan federasi, klub, hingga pemain itu sendiri.
Di tengah situasi yang semakin kompleks ini, peran para pemangku kepentingan menjadi sangat krusial. Keputusan tidak bisa lagi diambil hanya berdasarkan emosi atau tekanan publik, tetapi harus melalui pertimbangan matang yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari teknis, finansial, hingga politik olahraga. Karena sekali keputusan besar diambil, dampaknya tidak bisa dengan mudah dibalikkan. Menariknya, dinamika ini juga mulai memicu diskusi lebih luas tentang masa depan struktur sepak bola global. Beberapa pihak melihat ini sebagai momentum untuk mengevaluasi sistem yang ada, sementara yang lain justru khawatir bahwa langkah seperti ini bisa membuka pintu bagi fragmentasi yang lebih besar. Jika satu negara berhasil membentuk sistem tandingan, maka bukan tidak mungkin negara lain akan mengikuti, yang pada akhirnya bisa menciptakan ketidakpastian dalam kalender dan regulasi internasional. Namun di balik semua spekulasi tersebut, satu hal yang pasti adalah bahwa perjalanan menuju pembentukan FIFA bukanlah proses yang sederhana. Dibutuhkan dukungan luas, legitimasi yang kuat, serta struktur yang jelas agar bisa benar-benar berdiri sejajar dengan FIFA. Tanpa itu semua, proyek ini berisiko menjadi wacana besar yang sulit diwujudkan dalam praktik. Kini, posisi Malaysia benar-benar berada di titik krusial. Mereka sudah melangkah cukup jauh dengan mengangkat isu NAFC dan mulai membuka pembicaraan tentang FIFA. Namun semakin jauh langkah diambil, semakin besar pula tekanan yang harus dihadapi. Dinyinyirin Vietnam, laga Kim Sang-sik versus John Heartman batal digelar. Sorotan tajam dari media Vietnam kembali memanaskan atmosfer persaingan di Asia Tenggara. Kali ini berkaitan dengan batalnya potensi duel menarik antara Kim Sang-sik dan John Heartman di level U23. Situasi ini tidak terjadi begitu saja, melainkan dipicu oleh perubahan besar dalam struktur kepelatihan timnas Vietnam yang mulai menghadapi tekanan jadwal internasional yang sangat padat sepanjang tahun 2026. Dalam kondisi seperti ini, pelatih asal Korea Selatan tersebut berada dalam posisi yang sulit karena harus membagi fokus antara tim senior dan tim kelompok usia, sesuatu yang dalam praktiknya hampir mustahil dilakukan secara maksimal dalam waktu bersamaan. Padatnya agenda kompetisi menjadi faktor utama yang memicu perubahan arah kebijakan Federasi Sepak Bola Vietnam. Dalam satu periode yang relatif singkat, Vietnam harus menghadapi beberapa turnamen penting yang memiliki bobot berbeda, tetapi sama-sama menuntut kesiapan penuh. Mulai dari target mempertahankan gelar di ajang regional, hingga upaya mengamankan posisi dalam kalender internasional yang berpengaruh terhadap peringkat dunia. Semuanya membutuhkan perhatian detail dari pelatih kepala. Dalam situasi seperti ini, prioritas menjadi hal yang tidak bisa dihindari. Ketika fokus mulai diarahkan ke tim senior, maka konsekuensinya jelas, tim U23 tidak lagi mendapatkan pendampingan langsung dari Kim Sang-sik. Ini menjadi perubahan signifikan, mengingat sebelumnya ia berhasil membawa Vietnam U23 meraih berbagai prestasi penting, termasuk gelar di ajang regional dan performa kompetitif di level Asia. Kehilangan figur utama di bangku pelatih tentu bukan hal kecil, karena stabilitas tim seringkali sangat bergantung pada kepemimpinan yang konsisten. Di sisi lain, kondisi ini justru membuka peluang bagi negara lain di kawasan, termasuk Indonesia. Tanpa kehadiran langsung Kim Sang-sik, kekuatan Vietnam U23 diprediksi akan mengalami penyesuaian, terutama dalam hal implementasi taktik di lapangan. Meski sistem yang sudah dibangun kemungkinan tetap dipertahankan, sentuhan langsung dari pelatih utama tentu memiliki dampak yang tidak bisa diabaikan. Untuk mengisi kekosongan tersebut, nama Din Hong Fin mulai mencuat sebagai sosok yang dipercaya melanjutkan pekerjaan di tim U23. Ia bukan figur asing, melainkan bagian dari struktur kepelatihan yang selama ini sudah terlibat dalam pengembangan pemain muda Vietnam. Pengalamannya dalam mendampingi tim di berbagai ajang menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan program yang telah berjalan. Peran yang akan diemban oleh Din Hong Fin bukan sekadar melanjutkan rutinitas, tetapi juga memastikan bahwa filosofi permainan tetap terjaga. Ia harus mampu menjaga ritme latihan, mempertahankan pola taktik, serta memastikan bahwa para pemain tetap berkembang sesuai arah yang telah ditentukan. Tantangan ini tidak ringan karena ekspektasi terhadap tim U23 Vietnam saat ini berada pada level yang cukup tinggi. Di tengah dinamika tersebut, muncul juga narasi lain yang tidak kalah menarik, yaitu perhatian media Vietnam terhadap perkembangan timnas Indonesia. Mereka secara khusus menyoroti potensi masuknya pemain naturalisasi baru yang dinilai bisa menambah kekuatan di lini depan. Hal ini menunjukkan bahwa pergerakan Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius dari negara-negara pesaing di kawasan. Nama Luke Vickery menjadi salah satu yang disebut dalam laporan tersebut. Pemain muda yang berkarier di kompetisi Australia ini dianggap memiliki potensi untuk memberikan dimensi baru dalam serangan. Dengan pengalaman bermain di level internasional usia muda, kehadirannya bisa menjadi tambahan kualitas yang signifikan jika proses administrasi berjalan lancar.
Sorotan terhadap pemain diaspora bukan hal baru, tetapi intensitasnya semakin meningkat seiring dengan strategi yang dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia secara konsisten mencari pemain dengan latar belakang internasional untuk memperkuat tim nasional. Pendekatan ini dinilai mampu mempercepat peningkatan kualitas tim, terutama dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat di Asia Tenggara. Media Vietnam melihat langkah tersebut sebagai bagian dari transformasi yang sedang berlangsung. Mereka menilai bahwa kehadiran pemain dengan pengalaman bermain di luar negeri memberikan dampak langsung terhadap cara bermain tim. Tempo permainan menjadi lebih cepat, pemahaman taktik lebih matang, dan kemampuan individu meningkat secara signifikan. Dalam konteks persaingan regional, perkembangan seperti ini tentu tidak bisa diabaikan. Negara-negara di Asia Tenggara kini tidak lagi hanya bersaing dalam hal semangat, tetapi juga dalam hal strategi pembangunan tim. Siapa yang mampu beradaptasi lebih cepat dengan tuntutan sepak bola modern akan memiliki keunggulan dalam jangka panjang. Sementara itu, batalnya potensi pertemuan antara Kim Sang-sik dan John Hartman menambah warna dalam dinamika persaingan ini. Duel yang sebelumnya diprediksi akan menjadi ajang adu strategi kini harus tertunda, setidaknya untuk sementara waktu. Namun justru dari situ, perhatian beralih ke bagaimana masing-masing tim akan beradaptasi dengan situasi yang ada. Indonesia di bawah arahan John Hartman tetap memiliki jalur yang jelas dalam pengembangan tim. Fokus pada pembentukan chemistry dan peningkatan kualitas permainan menjadi prioritas utama. Tanpa terlalu bergantung pada perubahan mendadak, pendekatan yang dilakukan cenderung lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Di sisi lain, Vietnam harus memastikan bahwa perubahan di level kepelatihan tidak mengganggu stabilitas yang sudah dibangun. Transisi yang mulus menjadi kunci agar performa tim tidak mengalami penurunan yang signifikan. Ini adalah ujian bagi sistem yang mereka miliki, apakah cukup kuat untuk bertahan tanpa kehadiran langsung pelatih utama. Dengan semua perkembangan ini, peta persaingan di Asia Tenggara menjadi semakin menarik untuk diikuti. Setiap negara membawa pendekatan berbeda, setiap tim memiliki strategi masing-masing, dan setiap keputusan yang diambil akan memberikan dampak dalam jangka panjang. Tidak ada lagi dominasi yang benar-benar mutlak, karena semua pihak terus berbenah untuk mengejar level yang lebih tinggi. Dalam situasi seperti ini, satu hal yang menjadi jelas, bahwa persaingan tidak lagi hanya terjadi di lapangan, tetapi juga dalam perencanaan, pengembangan, dan keberanian mengambil keputusan. Dan ketika semua elemen ini saling bertemu, maka setiap perubahan kecil bisa menjadi penentu arah perjalanan sebuah tim di masa depan. Perkembangan situasi ini kemudian membawa diskusi ke arah yang lebih dalam, bukan hanya soal siapa melatih siapa atau siapa yang akan tampil lebih kuat di atas kertas, tetapi bagaimana perubahan struktur kepelatihan bisa berdampak langsung terhadap pola permainan di lapangan. Ketika sosok utama seperti Kim Sang-sik tidak berada di pinggir lapangan, dinamika pengambilan keputusan selama pertandingan hampir pasti mengalami perbedaan. Instruksi yang biasanya datang secara langsung, penyesuaian taktik di tengah laga, hingga respon cepat terhadap tekanan lawan kini harus diterjemahkan oleh sosok yang berbeda, meskipun berasal dari sistem yang sama. Hal ini membuka ruang analisis yang menarik karena dalam sepak bola modern, kontinuitas filosofi memang penting, tetapi sentuhan personal pelatih seringkali menjadi pembeda. Cara membaca permainan, keberanian mengambil risiko, hingga intuisi dalam menentukan pergantian pemain adalah aspek yang tidak selalu bisa diwariskan secara utuh. Disinilah publik mulai bertanya, apakah Vietnam U23 akan tetap tampil dengan intensitas dan efektivitas yang sama, atau justru mengalami penurunan dalam momen-momen krusial. Di sisi lain, kondisi ini secara tidak langsung memberikan keuntungan psikologis bagi tim-tim pesaing. Bukan berarti Vietnam melemah secara drastis, tetapi adanya perubahan di kursi kepelatihan membuka kemungkinan adanya celah yang bisa dimanfaatkan. Tim seperti Indonesia tentu akan melihat ini sebagai peluang untuk menguji kekuatan mereka dengan pendekatan yang lebih berani, terutama jika berhadapan dalam turnamen resmi yang memiliki tekanan tinggi. Menariknya, dalam situasi seperti ini, perhatian tidak hanya tertuju pada Vietnam, tetapi juga pada bagaimana Indonesia mempersiapkan diri menghadapi perubahan peta kekuatan tersebut. Di bawah arahan John Hartman, pendekatan yang digunakan cenderung menekankan pada keseimbangan antara organisasi permainan dan kebebasan individu. Ini berarti pemain diberikan ruang untuk mengekspresikan kemampuan mereka, tetapi tetap dalam kerangka taktik yang jelas. Pendekatan seperti ini membutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi dari para pemain. Mereka tidak hanya dituntut untuk menjalankan instruksi, tetapi juga harus mampu membaca situasi secara mandiri. Ketika menghadapi lawan yang mengalami perubahan struktur seperti Vietnam, kemampuan adaptasi ini menjadi sangat penting, karena pertandingan bisa berkembang dengan cara yang tidak terduga. Selain itu, kehadiran potensi pemain baru seperti Luke Vickery juga menambah dimensi lain dalam pembahasan ini. Jika benar bergabung, ia bisa memberikan variasi dalam lini serang yang sebelumnya mungkin belum dimiliki.
Dengan karakter permainan yang terbentuk dari pengalaman di luar negeri, pemain seperti ini biasanya membawa pendekatan yang berbeda dalam membaca ruang dan mengambil keputusan di area final. Namun, integrasi pemain baru bukanlah proses yang sederhana. Dibutuhkan waktu untuk menyatukan visi bermain, membangun chemistry dengan rekan setim, serta memahami pola permainan yang diterapkan oleh pelatih. Jika proses ini berjalan dengan baik, maka dampaknya bisa sangat positif. Tetapi jika tidak, justru bisa mengganggu keseimbangan yang sudah terbentuk. Di tengah semua ini, peran uji coba internasional menjadi semakin penting. Pertandingan-pertandingan tersebut bukan hanya sebagai ajang pemanasan, tetapi juga sebagai sarana untuk menguji berbagai kombinasi pemain dan pendekatan taktik. Dalam konteks ini, setiap laga memiliki nilai strategis yang tidak bisa diremehkan, karena hasil evaluasi dari pertandingan tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan berikutnya. Sementara itu, dari sisi Vietnam, tantangan yang dihadapi tidak hanya soal teknis, tetapi juga soal menjaga kepercayaan diri pemain. Pergantian pelatih, meskipun bersifat sementara, bisa memengaruhi kondisi psikologis tim. Pemain perlu merasa bahwa sistem yang ada tetap stabil, bahwa mereka masih berada dalam jalur yang sama, dan bahwa perubahan ini tidak akan mengganggu tujuan besar yang ingin dicapai. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik, maka potensi penurunan performa bisa terjadi, bukan karena kualitas pemain menurun, tetapi karena ketidakpastian dalam sistem. Sebaliknya, jika transisi berjalan mulus, maka Vietnam justru bisa menunjukkan bahwa mereka memiliki kedalaman sistem yang kuat, tidak bergantung pada satu individu saja. Dalam konteks persaingan Asia Tenggara, semua perkembangan ini menunjukkan bahwa level kompetisi semakin meningkat. Tidak ada lagi ruang untuk merasa aman karena setiap tim terus melakukan pembenahan, strategi, manajemen, hingga pengembangan pemain menjadi faktor yang saling terkait dalam menentukan keberhasilan. Perubahan kecil seperti absennya satu pelatih bisa memicu efek domino yang lebih besar. Dari cara bermain, kepercayaan diri, hingga hasil akhir di turnamen, semuanya bisa terpengaruh. Dan dalam lingkungan yang kompetitif seperti ini, tim yang paling cepat beradaptasi akan memiliki keunggulan. Indonesia, dengan segala perkembangan yang sedang berjalan, berada dalam posisi untuk memanfaatkan situasi ini. Bukan dengan mengandalkan keberuntungan, tetapi dengan kesiapan yang matang. Setiap detail harus diperhatikan, setiap peluang harus dimaksimalkan, dan setiap kelemahan lawan harus dipelajari dengan cermat. Sementara itu, Vietnam tetap menjadi kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Terlepas dari perubahan yang terjadi, fondasi yang mereka miliki sudah cukup kuat untuk tetap bersaing di level atas. Justru tantangan ini bisa menjadi ujian yang memperkuat sistem mereka dalam jangka panjang. Dengan demikian, dinamika yang terjadi saat ini bukan sekadar cerita tentang satu pertandingan yang batal atau satu pelatih yang absen, tetapi bagian dari proses yang lebih besar dalam evolusi sepak bola kawasan. Setiap perubahan membawa konsekuensi, setiap keputusan membuka peluang baru, dan setiap tim harus siap menghadapi segala kemungkinan yang muncul di depan mereka. Persaingan pun bergerak ke arah yang semakin kompleks, di mana kekuatan tidak lagi diukur dari nama besar semata, tetapi dari kemampuan beradaptasi, ketepatan strategi, dan konsistensi dalam menjalankan rencana. Dalam kondisi seperti ini, setiap langkah menjadi penting, dan setiap momen bisa menjadi penentu arah perjalanan di masa depan. Jika dicermati lebih tajam, situasi ini juga mulai mengarah pada perubahan cara negara-negara Asia Tenggara membaca peta persaingan secara keseluruhan. Tidak lagi hanya fokus pada kekuatan teknis di lapangan, tetapi juga bagaimana stabilitas organisasi dan konsistensi kepemimpinan bisa memengaruhi hasil dalam jangka panjang. Dalam konteks Vietnam, absennya figur utama di sisi lapangan bukan sekadar kehilangan instruksi, melainkan potensi perubahan ritme permainan yang selama ini terbentuk dari kebiasaan dan karakter pelatihnya. Dampak seperti ini biasanya tidak langsung terlihat di awal, tetapi perlahan muncul ketika pertandingan memasuki fase-fase sulit. Misalnya saat tim dalam kondisi tertinggal, atau ketika harus mempertahankan keunggulan tipis di menit akhir. Keputusan-keputusan krusial yang biasanya lahir dari pengalaman pelatih utama kini harus diambil oleh sosok yang berbeda, dengan pendekatan yang mungkin tidak sepenuhnya identik. Perbedaan kecil dalam membaca situasi bisa berujung pada hasil yang sangat berbeda. Di sisi lain, ini menjadi momen yang tepat bagi tim lain untuk menguji sejauh mana mereka sudah berkembang. Indonesia, misalnya, tidak hanya menghadapi lawan secara teknis, tetapi juga menghadapi situasi yang dinamis, di mana struktur lawan sedang dalam fase penyesuaian. Dalam kondisi seperti ini, keberanian untuk mengambil inisiatif bisa menjadi kunci. Tim yang berani menekan sejak awal dan memanfaatkan ketidakseimbangan lawan berpotensi mendapatkan keuntungan lebih besar. Namun tentu saja, pendekatan seperti itu harus diimbangi dengan kedisiplinan tinggi. Menyerang tanpa perhitungan justru bisa menjadi bumerang, terutama jika lawan masih memiliki kualitas individu yang mumpuni.
Oleh karena itu, keseimbangan antara agresivitas dan kontrol menjadi hal yang sangat penting. Ini bukan lagi soal bermain aman atau bermain menyerang, tetapi tentang memilih momen yang tepat untuk melakukan keduanya. Menariknya, perkembangan ini juga memunculkan perspektif baru tentang pentingnya kedalaman sistem dalam sebuah tim nasional. Negara yang hanya bergantung pada satu figur akan lebih rentan ketika terjadi perubahan, sementara tim yang memiliki struktur kuat akan lebih mudah beradaptasi. Vietnam kini sedang diuji di titik tersebut, apakah sistem yang mereka bangun cukup kokoh untuk berjalan tanpa kehadiran langsung pelatih utama di setiap laga. Di sisi Indonesia, proses pembangunan yang sedang berjalan juga memasuki tahap di mana hasil mulai dituntut untuk terlihat lebih konkret. Eksperimen dan adaptasi tetap penting, tetapi perlahan harus diimbangi dengan hasil yang mencerminkan kemajuan. Dalam fase ini, konsistensi menjadi ukuran utama, bukan hanya dalam satu pertandingan, tetapi dalam rangkaian laga yang menunjukkan tren positif. Selain itu, faktor pengalaman bertanding melawan lawan dengan gaya berbeda akan menjadi aset berharga. Setiap pertandingan internasional memberikan pelajaran yang tidak bisa digantikan oleh latihan. Bagaimana menghadapi tekanan dari tim dengan fisik kuat, bagaimana mengatasi permainan cepat dari tim dengan teknik tinggi, semua itu membentuk karakter tim secara bertahap. Dalam konteks ini, kehadiran pemain dengan latar belakang berbeda, termasuk yang berkembang di luar negeri, bisa menjadi nilai tambah yang signifikan. Mereka membawa perspektif baru dalam bermain, baik dari segi tempo, pengambilan keputusan, maupun pemahaman taktik. Kombinasi antara pemain lokal dan diaspora, jika dikelola dengan baik dapat menciptakan keseimbangan yang menarik dalam tim. Namun tetap perlu diingat, menyatukan berbagai karakter pemain bukan perkara mudah. Dibutuhkan komunikasi yang efektif, pemahaman peran yang jelas, dan komitmen bersama untuk bermain dalam satu sistem. Tanpa itu, perbedaan justru bisa menjadi hambatan daripada keunggulan. Sementara itu, tekanan dari luar juga mulai memainkan peran yang lebih besar. Sorotan media, komentar publik, hingga narasi yang berkembang di kawasan menjadi bagian dari dinamika yang tidak bisa dihindari. Dalam situasi seperti ini, kemampuan tim untuk tetap fokus pada tujuan utama menjadi sangat penting. Terlalu larut dalam euforia atau terlalu terpengaruh kritik bisa mengganggu stabilitas yang sudah dibangun. Jika dilihat secara keseluruhan, kondisi saat ini menunjukkan bahwa persaingan di Asia Tenggara tidak lagi bisa diprediksi dengan mudah. Setiap tim memiliki potensi untuk berkembang. Setiap perubahan bisa mengubah peta kekuatan, dan setiap keputusan membawa dampak yang luas. Tidak ada lagi dominasi mutlak, yang ada adalah kompetisi yang semakin terbuka. Dalam situasi seperti ini, tim yang mampu membaca perubahan dengan cepat dan merespons dengan tepat akan berada selangkah lebih maju. Bukan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi juga memahami dinamika lawan secara mendalam. Ini adalah bentuk evolusi dalam cara berpikir sepak bola di kawasan yang semakin matang. Pada akhirnya, perjalanan ini akan ditentukan oleh siapa yang paling siap menghadapi ketidakpastian. Bukan hanya siap secara teknis, tetapi juga secara mental dan organisasi. Karena dalam dunia sepak bola modern, kemampuan beradaptasi seringkali menjadi faktor yang membedakan antara tim yang bertahan dan tim yang benar-benar berkembang menuju level berikutnya. Di tengah perubahan yang terus bergerak, satu hal yang mulai terlihat jelas adalah bagaimana momentum bisa menjadi faktor penentu yang seringkali lebih kuat daripada sekadar perhitungan di atas kertas. Tim yang mampu menangkap momen, membaca celah sekecil apapun, dan mengubahnya menjadi keuntungan nyata biasanya akan melangkah lebih jauh, bahkan ketika secara teori mereka tidak diunggulkan. Inilah yang membuat fase transisi seperti yang sedang dialami Vietnam menjadi begitu menarik untuk diamati, karena di titik inilah keseimbangan lama bisa bergeser tanpa banyak disadari. Bagi Indonesia, situasi ini membuka ruang untuk pendekatan yang lebih fleksibel, tidak lagi terpaku pada satu pola permainan yang kaku, tetapi mulai berani mengombinasikan variasi strategi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan ini memang mulai terlihat, terutama dalam cara tim mengatur tempo permainan. Ada momen ketika mereka bermain sabar, menjaga penguasaan bola, lalu tiba-tiba meningkatkan intensitas dengan serangan cepat yang terstruktur. Pola seperti ini menunjukkan adanya pemahaman taktik yang semakin matang. Namun, tantangan terbesar justru terletak pada konsistensi dalam menjalankan ide tersebut. Banyak tim mampu tampil baik dalam satu pertandingan, tetapi kesulitan mengulang performa yang sama di laga berikutnya. Disinilah pentingnya fondasi mental yang kuat. Ketika tekanan meningkat, ketika hasil tidak berjalan sesuai harapan, tim yang memiliki ketahanan mental biasanya tetap mampu menjaga arah permainan tanpa kehilangan identitas. Selain itu, kedalaman skuad juga mulai memainkan peran krusial. Turnamen dengan jadwal padat menuntut rotasi pemain yang efektif, bukan sekadar mengganti nama di daftar susunan pemain. Setiap pemain yang masuk harus mampu menjaga standar permainan, bahkan jika memungkinkan memberikan energi baru yang membuat tim tampil lebih hidup. Ini bukan tugas mudah, karena membutuhkan kualitas merata di semua lini.
Di sisi lain, perubahan di kubu Vietnam juga memberikan pelajaran penting tentang bagaimana sebuah tim tidak boleh terlalu bergantung pada satu figur. Ketika sistem sudah terbangun dengan baik, pergantian peran seharusnya tidak langsung mengganggu keseimbangan tim. Tetapi jika ketergantungan terlalu besar, maka setiap perubahan bisa terasa seperti guncangan besar yang memengaruhi performa secara keseluruhan. Menariknya, kondisi seperti ini juga sering memunculkan pemain-pemain yang sebelumnya tidak terlalu mendapat sorotan. Ketika struktur tim mengalami penyesuaian, peluang terbuka bagi individu yang mampu tampil berani dan mengambil tanggung jawab lebih besar. Dalam banyak kasus, justru dari situ lahir pemain kunci baru yang kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan tim. Sementara itu, faktor eksternal seperti dukungan supporter juga tidak bisa diabaikan. Atmosfer pertandingan, terutama di kawasan Asia Tenggara yang dikenal dengan fanatisme tinggi, seringkali memberikan dorongan tambahan yang sulit dijelaskan secara statistik. Tim yang mampu memanfaatkan energi tersebut biasanya tampil dengan kepercayaan diri lebih tinggi, sementara lawan bisa mengalami tekanan yang memengaruhi konsentrasi. Di level yang lebih luas, dinamika ini menunjukkan bahwa sepak bola kawasan sedang bergerak menuju fase yang lebih kompetitif. Tidak ada lagi jarak yang terlalu jauh antara satu tim dengan tim lainnya. Setiap negara berusaha mengejar ketertinggalan, memperbaiki sistem pembinaan, dan meningkatkan kualitas kompetisi domestik sebagai fondasi utama. Dalam situasi seperti ini, kemampuan membaca tren menjadi sangat penting. Tim yang terlalu lama bertahan dengan cara lama berisiko tertinggal, sementara mereka yang berani beradaptasi memiliki peluang lebih besar untuk berkembang. Ini bukan sekadar soal mengikuti perubahan, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan inovasi yang bisa memberikan keunggulan tersendiri. Bagi para pelatih, ini adalah tantangan sekaligus kesempatan. Mereka tidak hanya dituntut untuk merancang strategi pertandingan, tetapi juga membangun identitas tim yang mampu bertahan dalam berbagai situasi. Identitas inilah yang nantinya menjadi pegangan ketika tim menghadapi tekanan, ketika rencana awal tidak berjalan, atau ketika harus mengambil keputusan cepat di tengah pertandingan. Pada akhirnya, semua kembali pada bagaimana setiap elemen dalam tim mampu bekerja dalam satu arah yang sama. Dari pemain, pelatih, hingga manajemen, semuanya memiliki peran yang saling terkait. Ketika koordinasi berjalan baik, potensi tim bisa dimaksimalkan. Tetapi jika ada satu bagian yang tidak sinkron, dampaknya bisa terasa di seluruh sistem. Dengan segala dinamika yang ada, perjalanan ke depan akan dipenuhi dengan berbagai kemungkinan yang sulit diprediksi. Setiap pertandingan membawa cerita baru, setiap keputusan membuka jalan berbeda, dan setiap perubahan menciptakan tantangan yang harus dihadapi dengan kesiapan penuh. Inilah yang membuat persaingan semakin hidup, semakin menarik, dan semakin menuntut setiap tim untuk terus berkembang tanpa henti. Perubahan ritme kompetisi yang semakin padat juga ikut memaksa setiap tim untuk berpikir lebih cerdas dalam mengelola energi dan fokus pemain. Tidak lagi cukup hanya mengandalkan latihan fisik dan taktik dasar, karena intensitas pertandingan yang beruntun menuntut pendekatan yang lebih detail, mulai dari manajemen menit bermain hingga pemulihan kondisi secara menyeluruh. Dalam kondisi seperti ini, tim yang memiliki perencanaan matang biasanya mampu menjaga stabilitas performa, sementara yang tidak siap akan mulai terlihat penurunannya secara perlahan, terutama ketika memasuki fase-fase krusial. Hal lain yang mulai mendapat perhatian serius adalah bagaimana tim membaca lawan secara lebih spesifik, bukan hanya dari segi kekuatan umum, tetapi juga kebiasaan kecil yang bisa dimanfaatkan. Analisis pertandingan kini tidak lagi sekadar melihat formasi atau statistik dasar, melainkan masuk ke detail seperti pola pergerakan tanpa bola, kecenderungan bek dalam mengambil posisi, hingga respon lini tengah saat kehilangan penguasaan. Detail-detail seperti ini seringkali menjadi pembeda dalam pertandingan yang berlangsung ketat. Dalam konteks ini, peran staf pelatih menjadi semakin kompleks. Mereka tidak hanya bertugas menyusun strategi sebelum pertandingan, tetapi juga harus mampu melakukan penyesuaian secara cepat ketika situasi di lapangan berubah. Keputusan untuk mengubah pendekatan permainan di tengah laga, mengganti pemain di waktu yang tepat, atau bahkan mengubah struktur tim secara keseluruhan bisa menjadi faktor yang menentukan hasil akhir. Ini membutuhkan keberanian sekaligus ketepatan dalam membaca situasi. Di sisi pemain, tuntutan untuk memahami lebih dari satu peran juga mulai menjadi kebutuhan. Fleksibilitas menjadi nilai tambah yang sangat penting, karena dalam kondisi tertentu seorang pemain harus mampu beradaptasi dengan posisi atau tugas yang berbeda dari biasanya. Ini bukan hanya soal kemampuan teknis, tetapi juga pemahaman taktik yang mendalam. Pemain yang mampu membaca permainan dengan baik akan lebih mudah menyesuaikan diri dan memberikan kontribusi maksimal. Menariknya, perkembangan ini juga mulai mengubah cara tim membangun serangan. Jika sebelumnya banyak tim mengandalkan pola yang sudah baku, kini variasi menjadi kunci utama. Serangan tidak lagi selalu dimulai dari belakang dengan cara yang sama, tetapi bisa berubah sesuai dengan situasi.
Kadang melalui kombinasi pendek, kadang langsung memanfaatkan ruang dengan umpan panjang yang terukur. Keberagaman ini membuat permainan menjadi lebih sulit ditebak dan memberikan lebih banyak opsi dalam menghadapi tekanan lawan. Sementara itu, aspek pertahanan juga mengalami evolusi yang signifikan. Tidak cukup hanya bertahan dengan rapat, tetapi juga harus mampu melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Banyak tim mulai menerapkan tekanan tinggi untuk merebut bola secepat mungkin setelah kehilangan penguasaan. Pola ini membutuhkan koordinasi yang sangat baik, karena sedikit kesalahan bisa membuka ruang bagi lawan untuk menyerang balik dengan cepat. Dalam situasi seperti ini, komunikasi di lapangan menjadi elemen yang sangat vital. Pemain harus saling memberi informasi, mengatur posisi, dan memastikan bahwa setiap pergerakan dilakukan dengan tujuan yang jelas. Tanpa komunikasi yang baik, struktur permainan bisa dengan mudah berantakan, terutama ketika menghadapi lawan yang mampu bermain dengan tempo tinggi. Selain itu, faktor pengalaman juga mulai menunjukkan pengaruhnya. Pemain yang sudah terbiasa bermain di level tinggi biasanya lebih tenang dalam mengambil keputusan, terutama di momen-momen penting. Mereka tidak mudah panik, mampu menjaga fokus, dan tahu kapan harus mengambil risiko atau bermain aman. Kombinasi antara pemain berpengalaman dan pemain muda yang penuh energi bisa menciptakan keseimbangan yang menarik dalam tim. Di luar lapangan, tekanan dari berbagai pihak juga semakin terasa. Ekspektasi publik yang tinggi, sorotan media, hingga perbandingan dengan tim lain menjadi bagian dari dinamika yang harus dihadapi. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk tetap fokus pada proses menjadi sangat penting. Tim yang terlalu terpengaruh oleh tekanan eksternal biasanya kesulitan untuk tampil konsisten. Menariknya lagi, perkembangan teknologi juga mulai memberikan dampak besar dalam persiapan tim. Data analitik digunakan untuk mengevaluasi performa pemain secara lebih akurat, mulai dari jarak tempuh, intensitas lari, hingga efektivitas dalam duel. Informasi ini membantu pelatih dalam mengambil keputusan yang lebih tepat, baik dalam menentukan strategi maupun dalam mengelola kondisi pemain. Semua perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola di kawasan ini tidak lagi berada pada tahap yang sederhana. Kompleksitasnya semakin tinggi, tuntutannya semakin besar, dan persaingannya semakin ketat. Setiap tim harus terus berbenah, memperbaiki kekurangan, dan mencari cara untuk tetap relevan di tengah perkembangan yang begitu cepat. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada ruang untuk stagnasi. Tim yang berhenti berkembang akan dengan mudah tertinggal, sementara yang terus berinovasi memiliki peluang lebih besar untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Proses ini memang tidak instan, tetapi hasilnya akan terlihat seiring waktu, terutama ketika tim mulai menunjukkan konsistensi dalam performa mereka di berbagai kompetisi. Di tengah intensitas yang terus meningkat, muncul kebutuhan baru yang sebelumnya jarang dibicarakan secara terbuka, yaitu bagaimana menjaga kejernihan pengambilan keputusan di bawah tekanan ekstrem. Sepak bola modern tidak hanya menguji kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga kapasitas kognitif pemain dalam membaca situasi dalam hitungan detik. Ketika ruang semakin sempit dan waktu semakin terbatas, pemain dituntut untuk membuat pilihan yang tepat tanpa ragu. Inilah yang kemudian membedakan tim yang hanya bermain baik dengan tim yang benar-benar mampu mengendalikan jalannya pertandingan. Pendekatan terhadap aspek ini mulai terlihat dari cara sesi latihan dirancang. Tidak lagi sekadar repetisi gerakan, tetapi lebih kepada simulasi situasi pertandingan dengan berbagai skenario. Pemain dilatih untuk menghadapi kondisi tidak ideal, seperti tertinggal, bermain dengan jumlah pemain berkurang, atau menghadapi tekanan tinggi dari lawan. Tujuannya jelas, agar ketika situasi tersebut benar-benar terjadi di lapangan, mereka tidak lagi merasa asing dan mampu merespons dengan lebih tenang. Perubahan lain yang cukup signifikan terlihat pada cara tim mengelola fase transisi negatif. Momen ketika kehilangan bola kini dianggap sebagai salah satu titik paling kritis dalam pertandingan. Banyak tim yang mulai menerapkan prinsip reaksi cepat, di mana beberapa detik pertama setelah kehilangan bola dimanfaatkan untuk merebut kembali penguasaan. Ini membutuhkan kesadaran kolektif yang tinggi, karena seluruh pemain harus bergerak secara serempak tanpa menunggu instruksi tambahan. Selain itu, pola komunikasi antar lini juga mengalami penyesuaian. Back tidak lagi hanya fokus pada menjaga area sendiri, tetapi juga aktif memberikan arahan kepada lini tengah. Demikian pula gelandang, mereka tidak hanya mengatur serangan, tetapi juga menjadi penghubung utama dalam menjaga keseimbangan tim. Keterkaitan antar lini ini membuat struktur permainan menjadi lebih dinamis dan sulit ditembus. Dalam konteks pengembangan pemain, aspek mental kini mendapatkan porsi yang jauh lebih besar. Tidak sedikit tim yang mulai melibatkan psikolog olahraga untuk membantu pemain menghadapi tekanan, mengelola emosi, dan menjaga fokus. Hal ini menjadi penting karena tekanan dalam pertandingan tidak selalu datang dari lawan, tetapi juga dari ekspektasi diri sendiri dan lingkungan sekitar. Pemain yang mampu mengendalikan emosinya biasanya lebih stabil dalam performa. Menariknya, variasi gaya bermain juga semakin terlihat sebagai respons terhadap kebutuhan adaptasi. Ada tim yang memilih pendekatan direct dengan memanfaatkan kecepatan, sementara yang lain lebih mengandalkan penguasaan bola untuk mengontrol ritme.
Tidak ada satu pendekatan yang mutlak benar, karena semuanya tergantung pada karakter pemain dan filosofi pelatih. Yang menjadi kunci adalah bagaimana pendekatan tersebut diterapkan secara konsisten dan disesuaikan dengan situasi. Peran pemain sayap juga mulai mengalami evolusi. Jika sebelumnya mereka lebih dikenal sebagai penyedia umpan, kini banyak yang berfungsi sebagai pencetak gol tambahan. Pergerakan tanpa bola dari sisi lapangan menjadi lebih variatif, dengan kombinasi cut inside, overlap, dan rotasi posisi yang membuat pertahanan lawan sulit membaca arah serangan. Ini memberikan dimensi baru dalam membangun peluang. Di sektor penjaga gawang, tuntutan juga meningkat secara signifikan. Mereka tidak hanya dituntut untuk melakukan penyelamatan, tetapi juga berperan dalam memulai serangan. Kemampuan membaca permainan, distribusi bola yang akurat, serta keberanian keluar dari area menjadi bagian penting dari peran modern seorang kiper. Kesalahan kecil di posisi ini bisa berakibat fatal, sehingga konsentrasi harus dijaga sepanjang pertandingan. Sementara itu, dinamika antar pemain di dalam tim juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Hubungan yang baik di luar lapangan seringkali berpengaruh pada kerjasama di dalam pertandingan. Kepercayaan antar pemain mempermudah koordinasi dan mengurangi miskomunikasi. Oleh karena itu, banyak tim yang mulai memperhatikan aspek kebersamaan sebagai bagian dari pembangunan tim. Dari sudut pandang manajemen, perencanaan jangka menengah mulai mendapat perhatian lebih. Tidak hanya fokus pada hasil instan, tetapi juga membangun fondasi yang bisa bertahan dalam beberapa tahun ke depan. Ini mencakup pengembangan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi domestik, hingga investasi dalam fasilitas latihan. Semua ini dilakukan untuk memastikan bahwa perkembangan yang terjadi tidak bersifat sementara. Di tengah semua perubahan ini, satu hal yang tetap menjadi inti adalah bagaimana tim mampu mengeksekusi rencana dengan disiplin. Strategi yang baik tanpa pelaksanaan yang tepat tidak akan memberikan hasil maksimal. Sebaliknya, tim dengan rencana sederhana tetapi dieksekusi dengan konsisten seringkali mampu mengimbangi, bahkan mengalahkan lawan yang lebih diunggulkan. Kondisi ini membuat setiap pertandingan menjadi semakin sulit diprediksi. Perbedaan kualitas tidak lagi menjadi jaminan kemenangan, karena banyak faktor lain yang turut menentukan hasil akhir. Inilah yang kemudian membuat kompetisi semakin menarik, karena setiap tim memiliki peluang untuk menciptakan kejutan jika mampu memanfaatkan momen dengan baik. Di balik semua dinamika yang terus bergerak, mulai muncul perhatian baru terhadap bagaimana sebuah tim mengelola detail kecil yang sebelumnya sering diabaikan, tetapi ternyata memiliki dampak besar dalam jalannya pertandingan. Salah satu contohnya adalah pengaturan jarak antar pemain saat bertahan maupun menyerang. Jarak yang terlalu renggang bisa membuka ruang, sementara jarak yang terlalu rapat justru menghambat pergerakan. Keseimbangan inilah yang terus diasah melalui latihan berulang, agar terbentuk secara alami di lapangan, tanpa perlu banyak instruksi. Perhatian terhadap detail juga terlihat pada bagaimana tim memanfaatkan bola mati. Situasi seperti tendangan sudut, tendangan bebas, atau lemparan ke dalam kini tidak lagi dianggap sebagai momen biasa. Banyak tim yang secara khusus merancang variasi strategi untuk memaksimalkan peluang dari kondisi tersebut. Pola pergerakan pemain, blok yang dilakukan untuk membuka ruang, hingga penempatan posisi yang tepat menjadi bagian dari perencanaan yang sangat rinci. Dalam pertandingan yang ketat, satu momen bola mati bisa menjadi pembeda hasil akhir. Selain itu, pengelolaan emosi dalam pertandingan juga menjadi aspek yang semakin disadari pentingnya. Tidak sedikit pertandingan yang berubah arah hanya karena satu momen emosional, entah itu kartu, protes berlebihan, atau kehilangan fokus setelah keputusan wasit. Tim yang mampu menjaga stabilitas emosional biasanya lebih mampu mengendalikan jalannya laga, terutama ketika menghadapi situasi yang tidak menguntungkan. Di sisi lain, muncul pula kecenderungan untuk memaksimalkan peran pemain dengan kecerdasan membaca ruang. Tidak semua kontribusi terlihat dalam statistik, tetapi pergerakan tanpa bola seringkali membuka peluang bagi rekan setim. Pemain yang mampu menarik perhatian lawan, menciptakan ruang kosong, atau mengubah posisi dengan timing yang tepat menjadi elemen penting dalam skema permainan modern. Perkembangan ini juga mendorong pelatih untuk lebih kreatif dalam merancang sesi latihan. Variasi metode digunakan agar pemain tidak hanya memahami teori, tetapi juga merasakan langsung situasi yang mungkin terjadi di pertandingan. Latihan dengan tekanan waktu, pembatasan sentuhan, atau skenario tertentu membantu pemain meningkatkan kecepatan berpikir dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks kompetisi yang semakin padat, rotasi pemain tidak lagi sekadar strategi cadangan, tetapi menjadi bagian utama dari perencanaan tim. Pemain yang jarang tampil kini memiliki peran penting dalam menjaga kebugaran tim secara keseluruhan. Oleh karena itu, kesiapan seluruh anggota skuad menjadi krusial, karena setiap pemain harus siap tampil kapan saja tanpa mengurangi kualitas permainan.
Menariknya, perubahan ini juga mulai memengaruhi cara tim mempersiapkan diri sebelum pertandingan. Analisis lawan dilakukan dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk mempelajari kebiasaan individu pemain, pola serangan yang sering digunakan, hingga titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Informasi ini kemudian diterjemahkan menjadi strategi yang spesifik untuk setiap pertandingan. Di lapangan, kemampuan untuk beradaptasi secara cepat menjadi salah satu kunci utama. Tidak semua rencana berjalan sesuai harapan, sehingga tim harus mampu melakukan penyesuaian tanpa kehilangan arah. Fleksibilitas ini seringkali menjadi pembeda antara tim yang mampu bertahan dalam tekanan dan tim yang kehilangan kontrol ketika situasi berubah. Aspek lain yang mulai mendapat sorotan adalah peran pemimpin di dalam tim. Tidak hanya kapten secara resmi, tetapi juga pemain-pemain yang mampu memberikan pengaruh positif kepada rekan setim. Kepemimpinan ini terlihat dalam cara mereka berkomunikasi, memberikan motivasi, dan menjaga semangat tim tetap stabil dalam berbagai kondisi. Dalam jangka panjang, semua elemen ini saling berkaitan dan membentuk identitas sebuah tim. Identitas inilah yang kemudian menjadi ciri khas dalam bermain, sekaligus menjadi acuan dalam menghadapi berbagai situasi. Tim yang memiliki identitas jelas biasanya lebih mudah menjaga konsistensi karena setiap pemain memahami peran dan tanggung jawabnya. Seiring berjalannya waktu, perkembangan ini akan terus berlanjut, membawa perubahan baru dalam cara tim bermain dan bersaing. Tidak ada formula tetap yang bisa digunakan selamanya, karena setiap periode akan menghadirkan tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi menjadi faktor yang tidak bisa ditawar lagi dalam menghadapi persaingan yang semakin kompleks. Satu aspek yang kini semakin sering dibedah adalah bagaimana tim mengatur tempo permainan secara situasional, bukan hanya mengikuti satu ritme sepanjang laga. Ada fase di mana permainan diperlambat untuk meredam tekanan lawan, lalu tiba-tiba dipercepat untuk mengeksploitasi celah yang muncul. Pergantian tempo seperti ini menuntut pemahaman kolektif yang tinggi, karena seluruh pemain harus membaca sinyal yang sama dalam waktu bersamaan. Keterlambatan sedikit saja bisa membuat momentum hilang atau justru memberi ruang bagi lawan untuk kembali mengontrol situasi. Kemudian, muncul pula perhatian khusus terhadap posisi tubuh saat menerima bola, sebuah detail yang terdengar sederhana, tetapi sangat menentukan arah serangan berikutnya. Pemain yang menerima bola dengan orientasi tubuh yang tepat dapat langsung membuka opsi umpan ke depan, sementara yang salah posisi harus memutar badan terlebih dahulu dan kehilangan waktu berharga. Hal-hal kecil seperti ini dilatih berulang kali agar menjadi kebiasaan otomatis di bawah tekanan pertandingan. Perkembangan lain terlihat pada bagaimana lini tengah berfungsi sebagai pusat keseimbangan, bukan hanya sebagai penghubung antar lini. Gelandang modern dituntut untuk mampu membaca kapan harus turun membantu pertahanan, kapan harus naik mendukung serangan, dan kapan harus menahan posisi untuk menjaga struktur tetap stabil. Peran ini sangat kompleks karena membutuhkan stamina, kecerdasan taktik, dan kemampuan teknis yang seimbang. Di sisi sayap, variasi pergerakan semakin diperluas dengan adanya rotasi posisi antar pemain. Winger bisa masuk ke tengah, bek sayap naik menggantikan posisi di luar, sementara gelandang mengisi ruang yang ditinggalkan. Rotasi ini menciptakan kebingungan di lini pertahanan lawan, karena penjagaan tidak lagi bisa dilakukan dengan pola statis. Namun koordinasi harus benar-benar presisi, agar tidak justru membuka celah bagi serangan balik. Aspek distribusi bola dari belakang juga mengalami peningkatan kompleksitas. Bek tengah tidak lagi hanya bertugas menghalau bola, tetapi juga menjadi titik awal dalam membangun serangan. Kemampuan mereka dalam membaca tekanan lawan dan memilih jalur distribusi yang tepat menjadi sangat penting. Kesalahan dalam fase ini bisa langsung berujung pada peluang bagi lawan, sehingga ketenangan dan akurasi menjadi kunci utama. Selain itu, pendekatan terhadap pergantian pemain kini semakin strategis. Tidak hanya melihat kondisi fisik, tetapi juga mempertimbangkan dinamika pertandingan. Pergantian bisa dilakukan untuk mengubah ritme, menutup ruang tertentu, atau menambah intensitas di area yang mulai melemah. Pemain yang masuk dari bangku cadangan harus mampu memahami situasi dengan cepat dan langsung memberikan dampak.